Kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus Majelis Taklim Sabila, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amali la yurfa' wa qalbi la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Pertama-tama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berucap Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan panjenengan semua
agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayat. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Di ayat 4-nya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin. Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, kita ini sudah masuk bulan Sya'ban. Semoga Allah berkahi Sya'ban kita dan Allah hinggakan kita ke Ramadan dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam keadaan diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beribadah dan beramal soleh dalam waktu dengan baik dan benar dan optimal, sehingga mudah-mudahan nanti kita semua lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama ya. Amin Allahumma amin. Pas Bu Eti datang, ibu kasih kode begini, berarti yang bagian konsumsi kan ibu sama beliau, bukan? Oh, nenek. Sama Bu Isur. Oh, sama Bu Isur. Ngasih kode begini. Baik. Di sini saya akan sampaikan beberapa riwayat berkenaan dengan bulan Sya'ban. Yang pertama ini hadisnya riwayat At-Tabarani dan Ibnu Hibban yang dicatat dalam kitab Sahih beliau berdua. Hadisnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabdanya? Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Allah memperlihatkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Maka Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik, dan yang kedua orang yang berantem. Syahid itu orang yang berantem. Nisfu Sya'ban itu kalau merujuk pada perhitungan hisab, insya Allah tanggal 14 Februari, hari Jumat. Berarti malam nisfu Sya'bannya Kamis malam Jumat. Ya besok betul. Nenek umroh Pak. Oh alhamdulillah, masya Allah. Barakallahu. 14. Nggih. Alhamdulillah. Jadi saya ulang, kalau nisfu Sya'bannya tanggal 15 itu adalah jatuh pada 14 Februari hari Jumat,
Berarti monggo, waalaikumsalam. Berarti malam nisfu Sya'bannya bertepatan dengan Kamis malam Jumat. Ini hadisnya sahih, bahkan kalau versi Al-Jamaah hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Pada malam itu Allah memperhatikan hambanya secara khusus dengan ampunannya. Dan Allah ampuni seluruh makhluknya kecuali dua, orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem. Khusus pengampunan ya Pak Ustaz. Bukan Prinsip bukan seperti nanti tenang aja. Gak apa-apa, nanti aja. Oke. Jadi usahakan besok malam Jumat itu, satu, jangan berbuat syirik. Ini tidak hanya berlaku untuk besok aja, kapanpun ya. Pokoknya diingat-ingati lah, jangan sampai berbuat syirik. Satu, yang kedua, jangan berantem. Kalau suami ngajak berantem, itu aja mas. Pokoknya jangan berantem. Karena sayang kalau malam itu kita lalui tanpa ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam itu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang yang berbuat syirik dan orang yang berantem. Makanya kadang beberapa orang kalau sudah masuk malam Sya'ban itu kadang minta maaf. Bukan apa-apa, takut ada sengketa, ya, takut ada slack, takut ada ketidakcocokan. Tapi nggak harus, cuman intinya khawatir aja. Kalau saya biasanya di grup keluarga itu, grup keluarga inti, tapi kalau keluarga besar enggak. Mohon maaf ya, ke seluruh keluarga. Maksudnya supaya kemudian kalau ada konflik atau masalah itu clear. Jadi kita malam itu tidak berantem. Nah itu tapi dah harus, tapi intinya jangan berantemnya itu sih. Nah malam itu biasanya kan di media sosial terutama itu terjadi perdebatan karena perbedaan amalan pada malam itu. Ada yang pro kontra. Itu saya sering bilang ke jamaah itu, kalau anda mau mengkritik, kalau anda mau mengkritik orang yang beramal pada malam itu yang anda nggak cocok, saya bilang gitu, mending anda ngeritiknya dari sekarang, jangan pas malam nisfu Sya'ban itu, karena nanti ngerinya pas malam itu berantem, kan sayang. Izin minum gitu. Kan kalau berantem sayang. Jadi malam itu dilalui tanpa apa tadi? Tanpa ampunan dari Allah. Na'udzubillahi minasyarri dzalik. Pun lanjut. Sehingga malam itu tahan lisan, tahan tulisan, tahan sikap, tahan mulut. Semua jangan sampai kita berantem malam itu. Ya jagalah hati. Pun. Wes. Malam itu Allah menatap hambanya dengan ampunan. Berarti malam itu malam khusus, bukan malam biasa. Jadi malam Sya'ban itu bukan malam biasa, itu malam khusus. Karena pada malam itu Allah menatap hambanya dengan ampunan. Kalau menurut hisabnya Kamis malam Jumat besok. Ya, malam Jumat. Nah, karena itu malam khusus, berarti malam itu jangan dilalui dengan kesia-siaan. Sepatutnya lah kita menghidupkannya dengan aneka ibadah dan amal soleh, tentu semampu kita. Terserah mau di awal malamnya, mau di pertengahan malamnya atau di akhir malamnya, usahakan malam itu kita ada beramal soleh atau berbuat baik, beribadah atau apapun ya, yang sekiranya menghidupkan malam itu. Kenapa? Karena itu malam khusus, malam di mana Allah menatap hambanya dengan ampunan. Dan Allah berkenan mengampuni seluruh hambanya pada malam itu. Itu catatan pentingnya dulu ya. Baik, saya mau teruskan. Dihidupkan dengan cara apa Ustaz? Atau dengan amal apa kita menghidupkan malam itu? Sependek yang saya baca tadi ya.
saya belum pernah baca amalan secara khusus. Kecuali ada namanya sholat sunnah raghaib. Itu sholat sunnah yang dikerjakan di malam nisfu Sya'ban. Kalau saya nggak salah 50 rakaat itu. belum selesai. Untungnya hadisnya dhaif jiddan. Hadisnya lemah sekali. Jadi kalau mau disederhanakan yang sahih, yang sampai kepada kita ya, itu tidak ditentukan amalannya. Saya ulang, yang sahih yang sampai kepada kita itu tidak ditentukan amalannya. Berarti pada malam itu kita bebas mau beribadah atau beramal soleh apa saja. Saya mau baca surah Yasin, silahkan. Kan beberapa baca surah Yasin. Oh, saya mau baca surah Al-Waqiah saja, silahkan. Oh, saya mau silaturahim aja, silahkan. Oh, saya mau sedekah saja, silahkan. Oh, saya mau ziarah kubur, silahkan. Oh, saya mau itikaf di masjid, silahkan. Oh, saya mau nyantuni anak yatim, silahkan. Oh, saya mau perbanyak sholawat dan istighfar, silahkan. Intinya apa, Bu? Bebas. Terserah, monggo, yang penting kebaikan yang Allah ridho. Oh, saya mau perbanyak salat malam aja, silahkan. Oh, saya mau perbanyak baca Al-Quran keseluruhannya, bagus, silahkan. Artinya nggak ditentukan, Bu, silakan aja, nggak ada masalah. Singkat kata singkat cerita, yang penting malam itu jangan dilalui dengan kesia-siaan. Usahakan kerjakanlah ibadah atau amal soleh supaya kita malam itu tidak melaluinya dengan kesia-siaan, karena malam itu Allah menatap hambanya dengan ampunannya. Ngerjakannya gimana Ustaz? Masing-masing atau bareng-bareng? Di bumi Syam, di zaman tabi'in ya, seperti salafus soleh, itu ada dua ulama. Ada dua ulama kalangan tabi'in salafus soleh. Yang satu menganjurkan dihidupkan malam nisfu Sya'ban itu bareng-bareng di masjid, di musola. Pendapat ini ulama yang pertama, bareng-bareng di masjid, di musola, di majelis ta'lim atau di mana, bareng-bareng. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua, Bu, ulama bumi Syam juga, tabi'in juga, artinya salafus saleh gitu maksudnya, mengatakan cukup di rumah masing-masing aja. Jadi monggo, jangan bebas lah. Mau di rumah masing-masing, mau bareng-bareng ya monggo, silakan. Saya gua antari manggil, Mas Oki, ayo kita berdua. Monggo lah, terserah. Jadi singkat kata singkat cerita, mau masing-masing monggo, mau bareng-bareng juga monggo, silakan. Kayaknya kalau di Kemang Pratama ini yang bareng-bareng di Masjid Umar bin Khattab itu bareng-bareng. Kayaknya ya. Kalau 2 tahun yang lalu saya mimpin di Masjid Baitur Rahman Kemang 3 yang bareng-bareng ya, yang bareng-bareng. Mboten, baca Quran aja, doa aja. Iya, baca Quran atau mboten salat baca maghrib aja biasa aja, salat jamaah biasa aja. Cuman kita tambah baca Quran. Kalau saya mimpin sih saya bilang, ini kita mau baca surah Yasin. Kalau Anda terserah mau baca surah yang juga nggak apa-apa, silakan. Yang penting kita baca Quran sekarang untuk merayu Allah lah. Jadi itu istilahnya apa namanya? Menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Monggo, mau bareng-bareng silakan, mau masing-masing juga silakan, nggak ada masalah. Ada contohnya dari salafus saleh. Terus muncul pertanyaan biasanya, Ustaz, ada nggak contoh dari Nabi kita Muhammad SAW bahwa Nabi menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Maka saya jawab ada. Ziarah ya? Betul, hadisnya Sahih Muslim. Ibu kok tahu? Kayaknya dari Ustaz juga. Oh iya, berarti ini aneh. Berarti Ibu masih ingat ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Iya, Masya Allah, saya ingat. Memorinya masih Masya Allah. Masih muda. Waduh. Ya, ada juga yang lupa ya. Baik, benar. Hadisnya Sahih Muslim, di mana pernah suatu malam
Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam, dan itu malam nisfu Sya'ban, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya kehilangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya Nabi kalau habis sholat Isya itu pulang. Kalau nggak ada kepentingan kaum muslimin, istirahat juga. Tapi malam itu nggak pulang Nabi. Kemana? Dicari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ternyata saat itu Nabi sedang malam itu, malam nisfu Sya'ban, Nabi sedang beramal dengan amalan yang nggak biasanya, yaitu ziarah kubur Baqi, ziarah makam Baqi. Ziarah makam Baqi, Siti Aisyah nunggu di luar pagar. Nabi lama ziarahnya itu kalau kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Malam, enggak tahu baca apa, pokoknya ziarah makam Baqi Nabi baca, enggak tahu, pokoknya lama ziarahnya Nabi. Setelah ziarah Nabi pulang, Siti Aisyah buru-buru lari pulang duluan ke rumah. Di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bisa melihat ke belakang tanpa menoleh. Itu di antara mukjizat Nabi. Nabi tahu diikuti istrinya. Ya, begitu sampai di rumah, kata Nabi Muhammad SAW, kamu dari mana tadi? Kata Siti Aisyah, dari ngikuti panjenengan ya Rasulullah, ngikuti Anda. Saya khawatir Anda ke rumah istri yang lain. Ya, padahal Nabi nggak mungkin khianat. Nabi nggak mungkin apa? Khianat. Maka kemudian kata Nabi, kamu telah tergoda oleh setan kamu. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya ada setannya ya Rasulullah. Ya, semua orang kata Nabi. Termasuk engkau ya Rasulullah, termasuk saya kata Nabi. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setan yang menggodaku masuk Islam. Jadi setan yang ditugaskan menggoda Nabi itu masuk Islam semua. Itu Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad subhanahu tetap kafir setannya. Singkat kata, singkat cerita, itulah yang terjadi pada malam itu. Berarti apa? Nabi malam nisfu Sya'ban menghidupkan dengan amalan yang gak biasa, di antaranya ziarah kubur. Untungnya para ulama itu tidak memahami hadis itu sebagai amalan khusus. Kalau itu amalan khusus itu, malam nisfu Sya'ban kita ziarah kubur itu. Iya. Ramai di kuburan itu. Nah, untungnya itu tidak amalan khusus. Artinya itu hanya sebagai dalil ya bahwa Nabi menghidupkan malam itu dengan amalan yang nggak biasanya. Makanya nanti kita itu ya dilebihkan berbuat apa, ke sedekah, apa silaturahim, apa baca Al-Quran, apa taklim, apa iktikaf, apa-apalah, yang penting kita berbuat baik pada malam itu. Yang penting dua tadi ya, jangan berantem, jangan berbuat syirik, itu wanti-wanti itu. Nah, ini insya Allah menjawab pertanyaan kita tentang rezeki. Sebenarnya di pada malam nisfu Sya'ban itu ada apa aja sih Ustaz sebenarnya pada malam itu? Ini menarik ya. Ketika Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan firman Allah di surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Itu amr itu oleh Ibnu Katsir ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, mengutip pernyataan Ibnu Abbas ya. Yang dimaksud dengan amr itu adalah takdir. Jadi setiap malam qadar itu takdir manusia dan alam semesta itu ditata ulang oleh Allah. Iya, ditata ulang. Makanya orang kalau berhasil meraih keutamaan malam qadar, Bu, biasanya setelahnya itu dia akan mengalami ledakan-ledakan perubahan takdir biasanya. Kata Ibnu Abbas, bukan kata saya. Apa kata Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir itu? Takdir yang dieksekusi di malam qadar itu ditetapkan oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang dieksekusi, berarti yang akan terjadi. Betul. Saya ulang ya. Takdir yang akan dieksekusi di malam qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Jadi mana-mana takdir yang akan ditetapkan oleh Allah, untuk mana-mana takdir yang akan Allah realisasikan di malam qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Itu kata Ibnu Abbas, bukan kata saya, kata Ibnu Abbas. Jodoh berarti
itu termasuk termasuk rezeki dan macam-macam. Nah, nanti saya terangkan itu. Nanti sampai ke situ nanti. Tenang aja. Tenang. Nanti saya terangkan, tenang. Sabar. Nah, tapi nanti sampai situ insyaallah. Itu kata Ibnu Abbas. Nah, kapan malam Qadar kan rahasia Allah ya. Tapi kapan malam nisfu Sya'ban kan kita tahu. Makanya gini, orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu punya kans besar untuk mendapatkan keutamaan malam Qadar. Karena takdir-takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Berarti kalau kita di malam nisfu Sya'ban itu serius negosiasinya kepada Allah, ngemisnya sama Allah, mohonnya sama Allah, ada besar kemungkinan nanti di malam Qadar itu akan ada banyak takdir-takdir yang akan diperbaiki oleh Allah untuk kita dan seterusnya. Bisa nggak kita Oh boleh, nggak ada masalah. Termasuk kita orang tua mintakan untuk anak-anak kita. Anak kita mau tidur aja kita doain aja. Silakan aja. Bisa sangat mungkin. Nah, catatan pentingnya gini Bu. Ini catatan pentingnya. Allah berkuasa untuk merubah apa yang telah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Karena ada firman Allah yang menyatakan, yamhullahu ma yasha'u wa yutsbit. Allah berkuasa menetapkan apa saja yang Allah kehendaki dan menghapusnya. Jadi Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang telah Allah kehendaki. Ya, jadi di Lauhul Mahfuz kan sudah ada catatan takdir kita. Allah berkuasa menghapus dan menetapkannya. Kalau kita nggak punya kuasa, loh, kok gitu Ustaz? Ya, karena yang kena aturan Lauhul Mahfuz kan kita Bu. Kalau Allah kan nggak kena aturan Lauhul Mahfuz, suka-suka Allah kan. Nah, makanya besar harapan kita kepada Allah ada ledakan perubahan takdir yang lebih baik itu di malam Qadar. Nah, takdir-takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu kata Ibnu Abbas ditetapkannya di malam nisfu Sya'ban. Nah, terus ada ulama yang menjelaskan. Ini bukan hadis tapi ulama yang menjelaskan. Bahkan ini pengalaman para ulama ya, yang saya baca tadi yaitu. Bahkan ada orang yang di tahun itu tidak ada takdir jodohnya sebenarnya. Tapi karena dia betul-betul memohon kepada Allah di malam nisfu Sya'ban itu dapat jodoh, dengan izin Allah tahun itu dia ada jodohnya. Nah, itu kata para ulama tapi itu bukan hadis. Penjelasan para ulama. Ada orang yang di tahun itu dia nggak ada takdir punya rumah. Nggak ada takdir punya rumah. Tapi karena dia serius bermohon kepada Allah pada malam nisfu Sya'ban itu, dengan izin Allah tahun itu dia punya rumah dengan izin Allah. Itu kata sebagian para ulama. Yang nggak enak yang terakhir ini Bu, ada ulama lagi matan. Bahkan ada orang yang sebenarnya tidak meninggal di tahun itu, tapi gara-gara dia meremehkan malam Sya'ban itu, Allah rubah takdirnya dia mati tahun itu. Iya, naudzubillah. Itu yang nggak enak itu yang nggak enak. Tapi di Bali juga ada juga orang ini yang enaknya. Ada orang yang bisa jadi ajalnya tahun itu, tapi karena dia berhasil bernegosiasi di malam Sya'ban itu, Allah tidak matikan dia pada tahun itu. Nah, itu yang enaknya yang kedua itu yang enaknya. Yang ngerinya yang pertama itu, ya itu yang apa namanya? Makanya Allah tidak pasti, tidak tetap. Bagus. Kalau gini, di dalam mengimani takdir itu harus dua sisi Bu. Pertama sisi Allahnya kepada kita, yang kedua sisi kitanya kepada Allah. Kalau sisi Allahnya kepada kita yakini sudah semua sudah Allah tetapkan. Semua sudah Allah tetapkan. Tapi ingat Bu Andari, dalam pelajaran ilmu tentang takdir itu dibagi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada takdir mu'allaq itu takdir yang sewaktu-waktu bisa Allah rubah. Itu namanya takdir mu'allaq namanya. Dan ada namanya takdir mubrom. Takdir yang Allah nggak mau merubah. Contoh yang Allah nggak mau merubah apa contohnya misalnya? Setiap yang hidup pasti mati. Tapi kapan matinya terserah Allah. Nah gitu loh. Nah terus kemudian setiap makhluk hidup pasti punya rizki, walaupun tidak semuanya punya gaji. Kan tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti punya rizki. Itu ketetapan Allah. Asal masih hidup pasti punya rizki, pasti. Makanya cara menyebut rizki itu macam-macam. Dan yang paling tahu cara menyebut rizki adalah bapaknya rizki. Itu bercanda. Nah, takdir mu'allaq itu yang sewaktu-waktu bisa dirubah oleh Allah. Mu'allaq pakai ain, mu'allaq pakai qaf, mu'allaqun
Ya, mu'allaqun pakai qaf. Kiu. Ya, qiu, mu'allaqun. Mubram. Ya, mubram itu takdir yang Allah tidak mau merubah. Enggak mau merubah. Meskipun udah mau. Ya, enggak mungkin dirubah juga oleh Allah karena Allah maunya itu tetap terjadi seperti mati tadi. Oh. Tapi bagaimana caranya mati akan harus diupayakan. Kan kata Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali janganlah kamu mati kecuali sebagai seorang muslim. Tapi semua kita pasti mati. Tapi bagaimana mati kita? Minta sama Allah. Gitu loh. Seperti rizki. Semua kita pasti dapat ada jatah rizkinya. Tapi keberkahan rizki kan nggak Allah jamin. Itu harus kita negosiasikan itu. Nah, kita mohonkan. Nah, sama dengan nanti berkaitan dengan yang lain-lain misalnya. Pernah dengar Ustaz bahwa Ya. takdir itu sudah ditulis Allah tuh 50.000 tahun ya, hadisnya sahih itu. Sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz di 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Ya. Itu seperti itu. Wes, singkat kata singkat cerita, itu kan Allah ke kitanya ya. Sekarang gini, fokus kita nggak usah dari Allah ke kitanya karena itu cukup kita yakini. Fokus kita sekarang adalah pada perintah Allah untuk kita terkait dengan takdir itu apa. Nah, gitulah Bu Antari. Jadi kita fokusnya bukan dari Allahnya ke kita, karena itu cukup kita yakini bahwa semuanya sudah Allah atur. Kabeh sono sing ngatur. Ya. Nah, terus sekarang pertanyaannya tugas dari Allah untuk kita apa? Kalau kata Imam Ghazali ada 4 Bu Antari. Ada 4. Yang 4 ini harus kita lakukan. Yang pertama ikhtiar. Ikhtiar di sini masih dalam bahasa Arab. Bukan ikhtiar yang sudah di bahasa Indonesia kan. Ikhtiar ini maksudnya dari kata khiyar, pilihan. Artinya pilihan. Maksudnya kita dalam hati kita harus punya pilihan dalam pengertian harus punya niat yang baik, tujuan yang baik, visi misi ke depan yang baik. Nah, gitu loh. Itu maksudnya itu. Jadi jangan sampai kita itu salah pilih niat, salah pilih tujuan, salah pilih visi misi dan seterusnya. Kaitannya dengan takdir Allah apa ini? Kaitan dengan pertolongan Allah berkaitan dengan takdir Allah apa ini? Gini. Ada sebuah hadis qudsi muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Orang punya niat baik saja itu sudah diberi pahala oleh Allah, padahal belum dikerjakan. Ya, baru niat, padahal belum dikerjakan. Seperti telah dikerjakan sekali utuh. Apalagi kalau sudah dikerjakan sekali 10 dan seterusnya. Pertanyaannya, pahala itu apa? Rahmat Allah. Oh, berarti orang yang punya niat yang baik, tujuan yang baik, visi misi ke depan yang baik, itu telah mengundang perhatian Allah secara khusus dengan rahmatnya. Sehingga orang seperti ini akan dekat dengan pertolongan Allah. Oh, paham yang pertama nih? Makanya kita jangan sampai tidak punya niat yang tidak, jangan sampai kita punya niat yang tidak baik. Harus selalu punya niat yang baik, tujuan yang baik, visi misi ke depan yang baik. Yang pasti puncak dari visi misi kita adalah perjumpaan dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau secara umum kan semua kita pasti ingin Allah ridho sama kita, cinta sama kita, betul ya? Nah, makanya omong saomong, berbuat apapun, Allah ridho enggak? Gitu. Bisa dimengerti ya? Satu. Kemudian yang kedua, sa'yun, usaha. Sa'yun dari kata sa'i itu loh Bu. Sa'i itu bukannya lari kecil Ustaz, itu aktivitasnya. Tapi secara bahasa sa'yun dari kata sa'a artinya usaha. Oh, berarti kata usaha ini dikaitkan dengan, ada kaitannya dengan Siti Hajar. Oh ya, ada. Ya, betul. Gini Bu. Siti Hajar alaihissalam itu kan Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meletakkan istrinya di sebuah lembah yang namanya Bakkah. Dulu namanya Bakkah, sekarang Mekah sekarang. Bakkah itu dari kata buka, artinya nangis. Nangis, artinya nangis, ya. Karena siapapun yang tinggal situ dia akan nangis. Kenapa kok nangis? Padang berbatu Bu, nggak ada apa-apa. Dan sesuai dengan namanya, selang berapa waktu Nabi Ismail nangis. Kehausan, air ASI sudah habis, persediaan air sudah habis. Apa kata Siti Hajar kurang lebih Bu? Ini padang berbatu, tidak mungkin gali sumur.
Dan beliau situ nggak ada air tahu gitu. Artinya apa beliau nyerah? Enggak. Akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Nggak di sumur nggak mungkin kan? Maka beliau lari ke Bukit Sofa, tengok sana, tengok sini. Beliau tahu nggak ada air gitu. Lari ke Marwah, tengok sana, tengok sini, cari air. Beliau tahu nggak ada air, tapi akidahnya mengatakan saya harus berusaha. Itu diulang-ulang, lari Sofa, Marwah, Wong Jawa kan kurang penggawean ibu ya. Tapi itu ternyata ada nilainya di sisi Allah. Dapat nggak air di Sofa? Enggak. Di Marwah nggak dapat juga. Tapi dapat air nggak? Dapat di mana? Di bekas jejakan kaki Nabi Ismail dekat Hajar Aswad yang digali oleh malaikat Jibril dalam hadis Sahih Bukhari. Digali oleh malaikat Jibril dengan sayapnya ya. Yang airnya itu bisa kita nikmati sampai sekarang, namanya air Zam-Zam. Tuh. Jadi itu apa Bu namanya? Usaha. Makanya kalau kita usaha berarti kita mentaati perintah Allah. Dan di balik usaha itu ada nilai ketaatan karena ada pahala. Makanya orang yang mau berusaha dia diberi pahala oleh Allah. Dan kita tidak wajib berhasil. Tapi karena pahala itu mengandung rahmat, berarti orang yang mau berusaha dia telah mengundang perhatian Allah dengan rahmatnya. Sehingga ada potensi dibantu oleh Allah. Oh, dua. Yang ketiga doa. Harus dengan doa. Kalau doa ini Bu, ada firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Furqan ayat 77. Kata Allah dalam ayat itu gini Bu, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Katakanlah wahai Nabi, kalau bukan karena ibadah kalian, niscaya Tuhan kalian akan cuek terhadap kalian. Itu ibadah itu Bu, dalam bahasa Arabnya ad-du'a di ayat itu. Loh, kok bisa Ustaz? Ya, karena ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Maka kalau kita selalu berdoa kepada Allah, menyapa Allah, memuji Allah, memohon kepada Allah, berarti tanpa kita sadari kita mengundang perhatian Allah secara khusus. Bahkan dalam hadis At-Tirmidzi Nabi bersabda, la yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali doa. Yang belum terjadi kita tidak tahu lah ya, yang belum terjadi. Tapi yang sudah terjadi yang Allah rubah itu ada nggak? Kalau di Al-Quran ada contohnya. Saya sering contohkan ya, Nabi Yunus alaihissalam ditelan oleh ikan. Itu kalau kata Allah, kalaulah dia bukan orang yang biasa bertasbih sebelumnya, kalau terjemahnya begitu, niscaya dia Nabi Yunus akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Itu pas Nabi cerita begitu, sahabat nanya itu. Saya baca dalam kitab Hababul Faradnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah. Saya baca dalam kitab Ad-Da' wa Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kata para sahabat, ya Rasulullah itu Nabi. Lalu bagaimana dengan kita yang bukan Nabi? Apakah kita dapat manfaat yang sama kalau baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu di Al-Anbiya ayat 87. Nabi enggak jawab Bu, yang jawab Allah ayat 88-nya. Al-Anbiya ayat 88. Apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Sebagaimana Yunus akan kami selamatkan pula orang-orang yang beriman yang mau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabi Yunus selamat, enggak jadi mati. Padahal Allah sudah rencanakan beliau wafat di dalam perut ikan. Oh, satu. Contoh yang lain siapa Bu dalam Al-Quran misalnya? Istrinya Nabi Zakaria. Kenapa? Nabi Musa Yang pas apa itu Bu? membelah laut ya. Ya kalau itu kan belum terjadi terus terjadi kan. Ini nggak sudah terjadi, sudah terjadi, tapi Allah rubah gitu. Oh. Ya, contoh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam itu Bu, minta keturunan kepada Allah. Rabbila tadarni fardaw wa anta khairul warithin. Minta keturunan kepada Allah itu
sampai istrinya menopause. Sampai istrinya menopause minta keturunan tapi tidak kunjung Allah kabulkan saat itu. Kalau istri udah menopause berarti apa, Bu? Tua. Berarti udah nggak mungkin punya anak ya. Berarti udah terjadi nggak mungkin punya anak. Tapi Nabi Zakaria itu, Bu, masih terus berdoa kepada Allah minta keturunan dari istri yang sama. Padahal istrinya udah menopause. Itu kalau nabinya orang Kemang udah minta istri lagi itu. Itu untungnya ini Allah memberikan kekuasaannya ya. Nabi Zakaria itu masih minta keturunan dari istri yang sama. Tapi doanya dirubah sekarang. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sebelum menopause doanya Rabbi la tadzarni farda wa anta khairul warithin. Begitu sudah menopause doanya Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan Allah kabulkan doa itu justru saat istrinya udah menopause. Allah rubah keadaan istrinya, Allah perbaiki keadaan istrinya menjadi bisa hamil. Ada yang mengatakan dikembalikan muda seperti 17 tahun lagi. Wow. Nahu? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Ya, Nabi Zakaria punya putra Nabi Yahya. Makanya ibu kalau udah mulai banyak kisut-kisutnya itu ya nanti suami suruh baca doa itu. Enggak, tapi ini intinya kita jangan berkecil hati lah gitu. La yaruddul qada'a wal qadara illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah yang belum dan yang sudah terjadi kecuali Allah. Pun itu yang ketiga, doa ya. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Itu yang keempat. Itu kata Imam Ghazali ada 4 ya. Yang keempat, bertawakal hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Ada janji Allah di surah At-Tolak ayat 3, Bu. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya, Bu. Allah akan membantunya. At-Tolak surah ke-65 ayat 4. Ayat 3. Ayat 3. Kenapa? Ya, 2 dan 3 itu takwa. Kalau tawakalnya di ayat 3-nya. Nggih, tawakalnya. 2 dan 3 itu takwa, betul, nggak salah sih. Ya, cuman tawakalnya ada di ayat 3-nya. Surah ke-65 ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bu, di Al-Quran diceritakan di Al-Quran itu, Bu, ada yang barokahnya tawakal itu yang harusnya terjadi nggak terjadi. Yang ditakutkan nggak terjadi. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ali Imran ayat 173 174. Itu ceritanya gini, Bu. Abu Sufyan CS sudah kumpul di Badar dan pasukannya siap menyerang Madinah untuk yang kedua kalinya, namanya Badar Sughra. Pas beliau udah kumpul di Badar itu, itu orang-orang munafik menakut-nakuti kaum muslimin. Muslimin menyerahkan ketakutannya kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kata Allah? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsasum su' wattaba'u ridwanallah. Maka mereka muslimin kembali dengan membawa anugerah dan nikmat yang besar dari Allah dan mereka tidak terkena keburukan sama sekali. Artinya apa, Bu? Yang ditakutkan enggak terjadi. Jadi perang Badar Sughra itu di-cancel oleh Allah, enggak jadi. Barokahnya ngucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita punya ketakutan enggak? Oke. Kalau ketakutan itu kita biarkan larut sebagai ketakutan, tidak jarang kita orang menjelma jadi suudzon bersangka kepada Allah. Maka jangan sampai suudzon kepada Allah, segera serahkan kepada Allah sambil berkata hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kepikiran tentang anak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah. Yang ngatur hidup anak hamba adalah Engkau, ya Allah. Maka hamba serahkan semuanya padamu, ya Allah. Tolong perbaiki keadaan anak-anak hamba. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Misalnya gitu. Kalau di surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir surah ke-40 ayat 44-45 itu barokahnya tawakal, semua rencana jahat Fir'aun batal, bahkan menghantam dirinya sendiri. Apa rencana jahat Fir'aun? Membunuh Nabi Musa dan Bani Israel. Itu malah yang mati siapa? Fir'aun sendiri. Jadi rencana jahatnya Fir'aun dibatalkan oleh Allah, bahkan menghantam diri sendiri.
barokahnya tawakal. Surah ke-40 ayat 44-45. Kalimat tawakalnya apa? Kalimat tawakal di situ. Kalimat tawakalnya wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Aku serahkan urusanku kepada Allah, sungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Makanya saya ulang Ibu, kalau kita ada kekhawatiran di samping hasbunallah wa ni'mal wakil, bagus kalau kita baca juga wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Boleh itu, tapi bukan kalimat tawakal itu hauqalah. Itu untuk keadaan-keadaan yang kita rasanya nggak sanggup, kita nggak akan kuat, nggak akan sanggup, maka perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Dimulai dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bagus, gabung banyak itu bagus, lebih lengkap, komplit. Kalau ibarat jamu itu komplit itu lengkap itu. Semua ada. Itu tawakal ya. Terus gini Bu, kalau kita bertawakal hanya kepada Allah, kalaupun yang kita takutkan terjadi, kita selamat. Itu berkaitan dengan perjanjian Hudaybiyah yang ada di surah Al-Anfal ayat 61 itu. Al-Anfal ayat 61 tentang Hudaybiyah. Itu dalam perjanjian Hudaybiyah itu Nabi diperintah oleh Allah untuk tanda tangan perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Mekah. Walaupun secara kalkulasi politik Nabi ada potensi ditipu. Ternyata benar Nabi ditipu. Itu tanda tangan tahun ke-6 Hijrah. Tahun ke-7 Hijrah Nabi ditipu itu. Tapi Nabi tidak hanya selamat Bu, malah dapat bonus. Apa bonusnya? Fathu Mekah. Kota Mekah takluk. Pernah nggak ibu-ibu ditipu? Naudzubillah ya, kena juga ditipu nih misalnya. Tapi setelah ditipu itu malah dapat banyak gitu. Ya, ibarat kalau dibanting, setelah dibanting malah melesat tinggi. Ada musibah, setelah musibah malah melesat tinggi setelah itu. Nah itu barokahnya tawakal itu bisa ditipu. Lalu, jadi dalam perjanjian Hudaybiyah itu pihak Mekah kan pengen berdamai dengan Nabi. Tapi poin-poin perjanjiannya itu secara kasat mata tanpa merugikan kaum muslimin. Para sahabat nggak setuju itu. Kita perang aja ya Rasulullah, kita ditipu ini katanya. Tapi terus turun ayat yang mengatakan wa injanahu, tadi Al-Anfal ayat 61 itu. Wa injanahu lisalmi fajnalha wa tawakkal 'ala Allah. Udah Muhammad, kalau mereka ngajak kamu damai turuti aja. Tapi syaratnya satu, kamu mesti bertawakal hanya kepada Allah. Nah, Nabi tanda tangan bertawakal hanya kepada Allah. Apa yang terjadi? Itu tahun 6. Tahun ke-7 Nabi ditipu Bu. Jadi sekutunya Mekah nyerang sekutunya Madinah. Laporlah ke Nabi kan, tahu dikhianati. Itu tahun ke-7. Tahun ke-8 Nabi bergerak menuju ke Mekah, Fathu Mekah itu. Dengan buat 12.000 pasukan itu. Karena perjanjian dilanggar kan. Udah Nabi bawa pasukan lengkap itu. Datang ke Mekah. Kenapa? Iya, karena perjanjian dilanggar. Ya, tapi tidak ada pertumpahan darah. Itu hebatnya. Fathu Mekah itu tanpa ada pertumpahan darah. Itu hebatnya itu. Yaitu barokahnya tawakal. Gitu. Jadi menang tanpa ngasorake. Nawar itu. Lalu pada. Itu juga lupa ya. Menang tapi tanpa merendahkan itu. Itu tanpa ada pertumpahan darah sama sekali. Itu hebatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Wali Songo dulu menaklukkan Majapahit, itu juga tanpa pertumpahan darah dengan izin Allah. Para Wali Songo. Kalau di Jawa istilahnya ilang sirno kertaning bumi, suro dirojo dining pangastuti. Wow. Itu kerajaan Majapahit hilang berkat doanya para santri. Terjadi kerajaan Demak Bintoro itu. Ya, Demak Bintoro kan kerajaan Islam pertama setelah Majapahit. Yang itu putra Raja Brawijaya V kan, yaitu Raden Faka. Itu Majapahit itu hilang. Sebenarnya kerajaan Muslim pertama itu Samudra Pasai. Iya betul. Enggak, itu yang di Jawa, yang di Jawa. Kalau di Nusantara ya Samudra Pasai itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya betul, nggak salah, itu nggak salah, betul tidak salah. Ya itu. Samudra Pasai itu di mana? Di Aceh. Oh iya kan, di Aceh kan. Itulah kenapa namanya Serambi Mekah ya. Iya. Betul. Dekat sama rumah Ibu? 1 jam. 1 jam ya. Baik, kita teruskan lagi ya.
Jadi mesti bertawakal hanya kepada Allah. Makanya kalau punya ketakutan, punya keresahan atau ada yang ngancem-ngancem itu, udah hasbunallah wa ni'mal wakil. Insyaallah yang kita takutkan nggak akan terjadi. Atau wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Insyaallah semua rencana jahat siapapun kepada kita dibatalkan oleh Allah, bahkan akan mengenai diri mereka sendiri. Atau kalaupun terjadi kita selamat. Kalaupun terjadi kita selamat. Misalnya kita udah khawatir terjadi juga, tapi insyaallah selamat. Artinya semuanya baik-baik saja. Insya Allah. Saya kira ini Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang tidak populer di tempat saya di Aceh. Yang pertama itu mengadopsi, yang kedua ngasih nama belakang dengan nama suami. Jadi kalau hukum adopsi gimana ya Ustaz? Kan soalnya orang lain ya. Ya. Baik. Di dalam Islam mengadopsi anak itu tidak ada masalah asal nasabnya jangan dikaburkan. Artinya dia harus tetap tahu orang tuanya siapa, bahwa tahu juga ini bapak adopsi, bapak angkatnya Asal atau ibu. seperti itu ya. Iya. Kalau nggak seperti itu, Tidak boleh. Jadi mengkaburkan nasab termasuk dosa besar. kan kita misalnya ngambil termasuk kejadian saya pernah ngalamin saudara dia ngambil anak orang yang tidak dikenal gitu ya. Jadi begitu melahirkan diambil nggak sanggup bayar, terus udah putus hubungan gitu. Ya nggak bagus sebenarnya gitu. Atau dari panti gitu. Iya. Kalau dari panti niatnya nolong berarti kan. Itu memang intinya gini deh Bu. Kalau kita ngambil anak angkat, adopsi atau apapun namanya, jangan dikaburkan nasabnya. Intinya itu. Iya, intinya itu. Dari sebelum baligh kalau bisa sudah diberitahu anak itu bahwa dia bukan anak kandung kita. Dia adalah anak angkat kita, tapi kita menyayangi seperti anak kandung sendiri. Saya mohon maaf ya, kalau kejadian pada Anda saya kurang tahu, mohon maaf ini. Beberapa orang kan tidak mau memberitahu sampai usia, iya, sehingga kadang ya sudah nggak berani ngasih tahu sampai itu nggak boleh sebenarnya begitu. Tapi gini Ustaz kan kalau perempuan anaknya ya kan dengan misalnya suami bapak angkatnya gitu ya kan itu kan udah nggak pegang aja itu nggak boleh, masih boleh Ustaz? Nggak boleh, mahram, bukan mahram namanya. Berarti kan maksudnya banyak dari segala sisi kurang baik ya Ustaz, Ya kurang ya? baik, tapi bisa disiasati dengan cara istrinya disuruh menyusui bisa. Oh gitu ya? Ya, misalnya istrinya minum obat tertentu sehingga keluar asinya, saya nggak tahu apa obatnya, itu ada jamunya katanya itu. Terus disusui sama si istrinya, otomatis kan seperti anak kandungnya istrinya, anak susuan namanya. Otomatis mahram dengan suaminya, dengan bapak, ya bisa itu, bisa. Iya. Kalau mama misalkan Tidak apa-apa, saya gitu. udah angkat anak, Oke. saya susuin karena sama anak saya. Ya, sama dengan anak ibu satu sih. Tapi dia cewek rasanya cowok. Ya, itu saudara, sesusuan. Jadi sesusuan. Iya, mahram. Sama bapaknya mahram. Mahram, sama anak ibu mahram, sama bapaknya juga mahram. Kenapa? Karena anak ibu seperti anak bawaan ibu gitu. Tapi dia nggak nyusul awalnya dari dot dikit aja beberapa kali. Bagus. Itu kalau itu saya terangkan. Jadi yang dimaksud dengan menjadi anak sesusuan itu kalau nyusunya 5 kali kenyang. Kalau cuma dikit nggak masuk. Ya jadi contoh misalnya dari air ASI ibu yang ibu punya, dia nyusu, misalnya dia nangis nyusu ya, sampai dia copot sendiri, oke sekali. Nanti 2 kali sampai 5 kali kenyang dan dia di bawah umur 2 tahun, 2 tahun ke bawah. Kalau 2 tahun ke atas nggak masuk. 2 tahun ke bawah. Berarti pas umur masih menyusui lah. Iya menyusui. Ya, jadi kalau umur sudah 20 tahun nggak masuk. Masuk ada. Ya. Nama? Ada tuh artis ya. Ya. Pernah dibotolin sama aja. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya itu harus langsung ya. Cuman andaikan diperah pun asalkan itu pasti dari ibu yang
yang sama, insya Allah sih masuk juga lah, insya Allah. Ya, ya. Asal dari ibu yang sama ya, insya Allah sih masuk. 5 kali kenyang. Kalau kurang dari 5 kali kenyang belum masuk saudara sesusuan, masih belum. Ya, saya kira itu Allah alam. Yang kedua mengenai meletakkan nama suami di belakang. Sebenarnya gini Bu, kata siapa dah boleh? Iya, tunggu dulu. Di dalam Islam perihal nama ini perkara muamalah, bukan perkara ibadah. Muamalah itu hukum asalnya adalah boleh, hingga ada dalil yang melarang. Dalil yang melarang di sini adalah kalau mengkaburkan nasab. Kalau nggak mengkaburkan nasab berarti tidak apa-apa. Contoh gini, ini contoh. Misalnya ibu nama siapa? Safrina. Suami namanya? Audi Lutzo. Safrina binti Audino. Safrina. Sebenarnya nama saya tuh ada Safrina Lutzo gitu loh, pakai nama suami. Nah gitu ya, saya Safrina binti Lutzo misalnya gitu ya. Nggak Gitu. boleh. Nah, karena itu berarti kan anak iya, nggak boleh. Tapi kalau misalnya gini, Safrina Lutzo misalnya, boleh nggak kalau begitu? Nggak apa-apa, nggak ada kata bintinya kok. Karena dalam tradisi kita, kalau ada nama seorang ibu diletakkan nama orang setelahnya, itu bisa nama bapaknya, bisa nama suaminya. Yang penting jangan kepakai binti. Binti itulah yang dilarang. Kenapa? Karena binti itu artinya anak kandung. Makanya kalau ibu nanya ke saya, tapi ya, itu beberapa tradisi masyarakat, terutama para jenderal-jenderal yang istrinya menyematkan nama suami di belakangnya, itu kan semata-mata hanya untuk memudahkan mengenali, oh ini istrinya bapak ini atau ini, itu aja, itu tidak ada masalah. Sama kayak Bu Neneng sampai dimarahin suami saya karena nggak pakai nama Lutzo. Gitu. Karena saya cuma pakai nama saya aja di semua gitu. Jadi kan saya tuh, kenapa kamu nggak pakai nama saya gitu loh, gitu kan? Saya bilang nggak boleh dalam Islam. Gitu. Boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu kalau ada kata bintinya. Ibu tahu nggak sebab asal muasalnya nggak bolehnya itu apa? Dulu itu ada orang namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu kan anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu saat orang-orang nyebut Zaid bin Muhammad. Oleh Allah dilarang, nggak boleh. Kenapa tahu nggak? Karena kalau dikatakan Zaid bin Muhammad, Zaid anaknya Muhammad, anak kandungnya, berarti itu sama dengan menuduh Nabi berbuat yang nggak benar dengan ibunya Zaid. Padahal Nabi nggak pernah berbuat yang nggak benar dengan ibunya. Iya. Ditulis binti ya Ustaz ya. Ya, kalau binti bapak asli harus. Ya, tidak boleh bapak yang lain. Makanya artis yang di Depok itu, yang anaknya dibintikan ke kakeknya itu sebenarnya nggak tepat itu. Yang betul adalah harusnya ke bapaknya yang anaknya polisi itu. Yang di Depok itu loh, yang salah alamat itu loh. Ya sudah lah pokoknya, adalah. Ya, enggak boleh itu sebenarnya itu. Harusnya bintinya ke bapaknya. Ya. Binti bapaknya harusnya. Sekesal-kesalnya sama bapaknya tetap harus binti bapaknya. Tetap harus. Ya, monggo. Ya itu persoalan lain. Itu persoalan lain kalau itu. Bisa nggak langsung ke bintinya kakek? Harusnya kakek dari jalur bapak. Iya, kayak gini ya. Punya anak udah nikah, punya anak. Tapi terus cara itu nggak tahu kemana suaminya, terus nggak tahu di mana beradanya. Si anak itu bintinya ikut siapa? Bintinya ikut, kalau bintinya ya ikut ke ibunya aja kalau bapaknya nggak jelas. Ikut ke binti ibunya. Nggak boleh kakeknya ya? Nggak boleh, kan masih ada ibunya. Ada ibunya kan? Ya, kalau ibunya kan jelas kan. Kalau bapaknya mungkin nggak tahu lah siapa bapaknya gitu ya. Tapi ibunya kan jelas. Jadi dibintikan ke ibunya. Ya. Monggo Bu, silakan Bu. Bu siapa namanya?
Nggih. Jadi kalau udah perempuan itu, saya sudah satu saudara. Kakak saya masih ada kewajiban untuk ngasih tahu dia nggak bapaknya siapa. Atau kalau dia nggak mau ngasih tahu nggak apa-apa. Harusnya diberitahu sih Bu, karena nanti berkaitan dengan